Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di channel Masjid Mantap Guru Pembelajar Cilacap. Saya dan rekan-rekan tim dari Mantap Guru Pembelajar Kabupaten Cilacap akan menyampaikan materi pembelajaran melalui video dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat gampang, dan dengan cepat dan tepat. Selamat bergabung. Jangan lupa kalian subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe tidak mengurangi kuota Anda. Selamat menyaksikan video tentang pembelajaran SMA di Kabupaten Cilacap. Mantap. Pada video kali ini saya akan memberikan materi matematika peminatan untuk kelas 12 pada pembelajaran tentang pembahasan soal limit fungsi trigonometri. Mari kita mulai. Yang pertama, soalnya adalah tentukan limit dari sin X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 4, di mana X mendekati 2. Bentuk yang seperti ini dinamakan bentuk pembagian. Dalam bentuk pembagian, yang bagian atas ini disebut pembilang, bagian yang bawah dinamakan penyebut. Jika penyelesaian limit ini dengan cara substitusi langsung, maka akan diperoleh X-nya diganti dengan 2. 2 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 0. Nilai dari sinus 0 adalah 0. Sekarang kita beralih ke penyebut. Di bagian penyebut ada fungsi X kuadrat min 4. X-nya adalah mendekati 2. Jika X ini diganti dengan 2, maka diperoleh 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Maka jika soal ini diselesaikan dengan cara substitusi langsung, menghasilkan jawaban 0/0. Dalam limit fungsi trigonometri, kita diharapkan jangan sampai menghasilkan pembagian 0/0, karena pembagian 0/0 ini dinamakan bentuk tak tentu. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Mari kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis dulu soalnya. Tadi limit sinus X min 2 dibagi X kuadrat min 4, di mana X mendekati 2. Pada bagian penyebut, ini adalah bentuk kuadrat. Maka tugasmu adalah memfaktorkan dari penyebut X kuadrat min 4. Gunakan metode pemfaktoran. Di kelas 10 kalian sudah diajarkan tentang metode pemfaktoran. Caranya sebagai berikut, yaitu mencari dua buah bilangan. Kita misalkan bilangan itu M dan bilangan itu N. Jika M ditambah N, hasilnya adalah B. Sedangkan M dikali N, hasilnya adalah C. Dari apa? Dari sebuah persamaan kuadrat. Kalau ini, penyebut ini kalau kita tulis dalam bentuk yang normal menjadi persamaan kuadratnya seperti ini. Berarti A-nya 1, B-nya 0,
C-nya min 4. Sehingga tugasmu mencari dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya 0. Jika dikalikan hasilnya negatif 4. C-nya ini adalah negatif 4. Sehingga bilangan itu adalah bilangan negatif 2 dan positif 2. Coba kalian ilustrasikan. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0, B-nya 0. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 2 dikali 2 hasilnya 4. Sehingga negatif 2 kali positif 2 hasilnya negatif 4. Sehingga faktor dari ini kita tulis yang pertama yaitu X min 2. Min 2 dari sini. Yang kedua faktornya adalah X ditambah 2 di sini. Berarti hasil penguraian atau pemfaktoran dari X kuadrat ditambah 0x dikurangi 4 adalah X min 2 kali X plus 2. Oke, yang selanjutnya maka gantilah penyebut ini dengan pemfaktoran yaitu X min 2 kali X plus 2 sehingga diperoleh limit sin X min 2 dibagi X min 2 asalnya dari sini. Nah, X min 2 kali X plus 2. Lalu yang berikutnya tugasmu adalah mengelompokkan yaitu yang variabelnya sama. Ini variabelnya sama. Kalau di sini di belakangnya saya tulis angka 1. Maka limit ini berubah menjadi dua buah pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu adalah limit sin X min 2 dibagi X min 2 X mendekati 2 yang saya kurungi merah. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu bilangan 1 dibagi dengan X plus 2. Jadi limitnya ini. Jadi sekarang ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama ini pernyataan yang kedua. Setelah ini berarti berdasarkan rumus dasar limit fungsi trigonometri, jika variabel belakangnya sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi nilai dari limit sin X min 2 dibagi X min 2 di mana X mendekati 2 hasilnya adalah 1. Sekarang yang belakang. Yang belakang kalian kerjakan dengan substitusi langsung. Sehingga X di sini diganti dengan 2. Maka akan diperoleh 1 dibagi 2 ditambah 2. Ini pengerjaan yang belakang. Selanjutnya tugasmu yaitu mengalihkan bilangan 1 dengan bilangan pecahan 1 per 2 ditambah 2. Hasilnya adalah sama dengan 1/4. Ini hasil pengerjaan dari limit sin X min 2 dibagi X kuadrat min 4 di mana X mendekati 2. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya lanjut dengan soal nomor 2. Pada soal nomor 2, yaitu nilai dari limit
cos X min sin X dibagi cos 2X di mana X mendekati pi per 4. Di sini menggunakan pi. Pi ini artinya pi radian. Besarnya adalah sama dengan 180 derajat. Kalau 180 derajat dibagi 4 berarti ini nilainya sama dengan 45 derajat. Sekarang fungsinya di sini adalah bentuk pembagian. Bagian atasnya disebut pembilang, bagian yang bawah disebut penyebut. Apabila ini kita kerjakan dengan substitusi langsung, maka akan diperoleh cos pi per 4 atau cos 45 derajat. Hasilnya adalah setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 dikurangi sinus 45 derajat juga setengah akar 2. Setengah akar 2. Sekarang yang bawah, mari yang bawah, pi per 4 adalah 45 derajat. Cos 2 dikali 45 derajat berarti cos 90 derajat. Di sini nilainya cos 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Kemudian kita kerjakan bagian pembilang. Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 hasilnya adalah 0. Yang penyebutnya juga 0. Sehingga menghasilkan bentuk 0 per 0. Bentuk 0 per 0 ini dikatakan bentuk tak tentu. Sehingga penyelesaiannya berubah menjadi, kita tulis soalnya dulu seperti ini. Maka kita akan mengubah dari penyebut fungsi ini. Kita ingatkan tentang rumus sudut rangkap. Pada rumus sudut rangkap berlaku bahwa cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X, maaf ini kurang X, dikurangi sinus kuadrat X. Maka penyebut cos 2X diganti dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Selanjutnya pernyataan ini akan berubah menjadi seperti ini. Perubahannya adalah menjadi limit dari cos X min sin X dibagi cos kuadrat X min sin kuadrat X di mana X mendekati pi per 4. Selanjutnya penyebut ini juga belum sama dengan pembilang. Maka penyebut ini kita faktorkan. Faktor dari cos kuadrat X ini kurang X dikurangi sin kuadrat X, hasilnya adalah cos X dikurangi sin X dikali cos X ditambah sin X kurung tutup. Nah, maka dengan faktor dari penyebut ini, pernyataan ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X diganti dengan pernyataan yang ini, sehingga diperoleh cos X min sin X kali cos X ditambah sin X.
Sekarang pernyataan ini adakah unsur atau variabel yang sama? Ada, yaitu bagian ini. Nah, bagian ini sama persis. Kemudian di sini saya tulisi angka 1. Sehingga soal ini berubah menjadi, yaitu yang pertama limit cos X min sin X dibagi cos X sin X. X mendekati pi per 4 yang ini. Bagian yang depan ini terbentuklah pernyataan seperti ini. Sekarang kita akan membahas yang bagian belakang. Yang bagian belakang akan kita tulis seperti ini, yaitu limit 1 per cos X ditambah sin X kan dari sini. Nah, dari sini kita pindahkan ke sini. Oke, ini pindah sini. Selanjutnya kita cari nilai yang bagian depan, yaitu limit cos X min sin X dibagi cos X min sin X. Hasilnya adalah 1. Jadi ini merupakan hasil 1 ini pengerjaan dari bagian ini. Sekarang yang bagian belakang kita masih tulis apa adanya. Selanjutnya kita lakukan substitusi langsung, yaitu nilai X sama dengan pi per 4, menggantikan fungsi X, variabel X, dan variabel X di sini. Sehingga diperoleh cos pi per 4 ditambah sin pi per 4, atau cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Cos 45 derajat hasilnya adalah setengah akar 2. Sinus X sinus pi per 4 adalah setengah akar 2. Setengah ditambah setengah hasilnya adalah 1. 1 dikalikan akar 2 hasilnya adalah 1 dibagi akar 2. Jadi setengah tambah setengah hasilnya 1, akar 2-nya tulis salah 1. Nah, bentuk yang seperti ini adalah bentuk pembagian dengan penyebut sebuah bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar pada penyebut, lakukan perkalian dengan bilangan 1, di mana bilangan 1 itu saya tulis dalam bentuk akar 2 dibagi dengan akar 2. Ini nilainya 1, sehingga pembilang kali pembilang menghasilkan akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, sehingga diperoleh akar 2 dibagi akar 4. Oke, masih pakai akar 4, sama dengan akar 4 adalah 2. Akar 2 dibagi 2 hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi hasil akhir setengah akar 2 merupakan hasil pengerjaan dari limit cos X min sin X dibagi cos 2X, di mana X mendekati pi per 4. Paham? Oke, kalau sudah paham, saya lanjut dengan latihan soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga tertulis limit 1 min cos 2X dibagi X dikali tangen setengah X. Langsung saja, kalau ini disubstitusi secara langsung, ini menghasilkan 0 per 0. Jadi ini kalau disubstitusi langsung, hasilnya adalah menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, sehingga penyelesaiannya menjadi, kita tulis dulu soalnya, yaitu mengubah pembilang ini
pembilang ini kita ubah dengan rumus sudut rangkap, di mana tadi rumus sudut rangkap sudah saya jelaskan tentang ini, sehingga turunannya menjadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Jadi 1 min cos 2X ini diganti dengan 2 sin kuadrat X, sehingga diperoleh limit 2 sin kuadrat X dibagi X dikali tangen setengah X, X mendekati 0. Lalu pembilang 2 sin kuadrat X ini kita uraikan menjadi, uraiannya adalah 2 dikali sin X. Jadi uraian dari ini adalah 2 dikali sin X dikali sin X. Oke, berarti sekarang ini sudah bentuknya mulai sederhana. Selanjutnya dari bentuk yang seperti ini kita kelompokkan. Yang depan yaitu 2 sin X dibagi dengan X. Ini yang depan ini dibagi dengan X membentuk ini. Kemudian pernyataan yang belakang, ini yang belakang kan belum nih, yang bagian belakang, maka kita tuliskan menjadi limit sin X dibagi tangen setengah X. Sekarang ada 2 pernyataan ini. Oke, selanjutnya kita kerjakan satu persatu. 2-nya kita keluarkan ke depan sehingga diperoleh ini. Kemudian yang belakang adalah limit sin X dibagi X, berarti bagian yang belakang ini. Terus ini yang bagian belakang sendiri adalah limit sin X dibagi tangen setengah X. Dengan demikian kita bisa mencari satu persatu. Ini 2 adalah konstanta. Kemudian limit sin X dibagi X, X mendekati 0. Yang terakhir yaitu limit sin X dibagi tan setengah X, X mendekati 0. Sehingga satu-satu kita kerjakan. 2-nya tetap. Kemudian limit sin X dibagi X adalah 1. Oke, saya urutkan. 2-nya tetap. Ini adalah hasilnya 1. Sekarang yang ini hasilnya adalah 1 dibagi setengah. Halo, 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah. Hasilnya berapa? 1 dibagi setengah. Hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali 1 kali 2. 2 yang belakang ini adalah merupakan pembagian 1 dibagi setengah. 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasil pengerjaan dari limit 1 min cos 2X dibagi X kali tangen setengah X, X mendekati 0, hasilnya adalah 4. Itu anak-anakku. Mari kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Pada soal yang keempat tertulis soalnya adalah nilai dari limit tan 3x min pi kali cos 2x dibagi dengan sin 3x min pi, di mana x-nya mendekati pi per 3. Kalau ini kita substitusi langsung, maka akan diperoleh bilangan 0 dibagi 0. Silahkan kalian kerjakan. Ini hasilnya 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Sehingga penyelesaian dari soal ini, kita tulis dulu soalnya, yaitu dengan
membagi langsung, yaitu bagian yang depan ini dengan membentuk seperti ini. Kemudian yang belakang ini, yang belakang berdiri sendiri dengan ini, yaitu limit tangan 3x min B dibagi sin 3x min B dikali limit cos 2x x mendekati pi per 3. Yang selanjutnya pengerjaannya, limit ini nilainya sama dengan 1. Yang depan ini hasilnya 1. Ini pengerjaan yang depan hasilnya 1. Yang belakang kita substitusi langsung, yaitu cos 2x di mana x mendekati pi per 3. Sehingga kalau disubstitusi langsung diperoleh satunya tetap cos 2 kali pi per 3. Jadi x nya diganti dengan pi per 3. Cos 2 pi per 3 itu sama dengan cos 120. Dari mana? Pi 180 dibagi 3 60. 60 dikali 2 maka hasilnya cos 120 derajat. Berapa nilai cos 120 derajat? Sama dengan negatif setengah. Jadi pengerjaan dari ini yaitu limit tangan 3x min pi kali cos 2x dibagi sin 3x min pi di mana x mendekati pi per 3. Jawabannya adalah negatif setengah. Itu untuk soal nomor 4. Sekarang yang terakhir soal nomor 5. Pada soal nomor 5 tertulis limit tangan x min 1 dikali sin 1 min akar x dibagi x kuadrat min 2x ditambah 1 di mana x nya mendekati 1. Jika ini kita masukkan substitusi langsung, berarti 1 kurangi 1 0, tangan 0 adalah 0, sin 1 dikurangi akar 1, akar 1 1, 1 kurangi 1 adalah 1. Maaf, 1 kurangi 1 0, sin 0 adalah 0. Sekarang yang bawah 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1 2 ditambah 1, maka 1 dikurangi 2 ditambah 1 hasilnya juga 0. Bentuk yang seperti ini dikatakan bentuk tak tentu. Lalu penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya. Kita ingatkan pada bagian penyebutnya ini adalah merupakan bentuk kuadrat. Maka untuk menguraikan ini gunakan cara atau metode memfaktorkan. Memfaktorkannya seperti cara yang tadi, kalian mencari dua bilangan M dengan N. Jika dijumlah hasilnya sama dengan negatif 2. Jika dikalikan hasilnya positif 1. Bilangan berapa itu? Bilangan negatif 1 dan bilangan negatif 1. Sehingga faktor dari ini adalah berubah menjadi x min 1 dikali x min 1. Jadi faktor dari ini adalah ini. Selanjutnya kita ganti penyebutnya menjadi limit tangan x min 1 kali sin 1 min akar x dibagi dengan x min 1 kali x min 1 di mana x mendekati 1. Setelah itu kita kelompokkan. Kelompokannya menjadi ini bagian yang depan, ini bagian yang belakang. Sehingga diperoleh yang depan menjadi limit dari tangan x min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1
Sementara yang belakang adalah limit sin 1 min akar X dibagi X min 1, di mana X mendekati 1. Hasil pengerjaan yang depan, yang depan, ini hasilnya adalah 1. Sehingga kita tulis menjadi pengerjaan yang depan hasilnya 1. Nih, 1. Yang belakang maka diperoleh limit ini masih tetap, yaitu limit sin 1 min akar X dibagi X min 1. Nah, sekarang kondisinya diperhatikan fungsinya. Di sini 1 min akar X, yang bawah X min 1, berarti posisi ini terbalik. Supaya jadi sama, maka di bagian depannya kita kasih dengan tanda negatif seperti ini. Diberi tanda negatif sehingga fungsinya ini balik menjadi akar X dikurangi 1. Nah, tanda negatif ini maju ke depan sehingga diperoleh negatif 1. Kemudian yang belakang, ini pengerjaan yang ini menghasilkan 1. Sedangkan yang belakang sendiri ini belum, maka hasilnya adalah 1 dibagi akar 1 ditambah 1, yang ini belakang. Sehingga penyelesaian akhir yaitu negatif 1 kali 1 dikali setengah, hasilnya adalah negatif setengah. Jadi pengerjaan dari limit tangen X min 1 dikali sin 1 min akar X dibagi X kuadrat min 2X ditambah 1 untuk X mendekati 1, hasilnya adalah negatif setengah. Ini saja untuk latihan soal pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.